Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berpikir. Terkadang kita begitu mendengar kata berpikir langsung alergi. Seakan-akan apabila kita menggunakan otak kita untuk berpikir, kepala kita akan sakit, rumit, ruwet, dan sebagainya. Maka sudah merupakan fakta bahwa kebanyakan manusia itu malas berpikir. Padahal kalau mau jujur, sehari-hari dalam beraktivitas kita menggunakan otak untuk berpikir. Berbelanja di pasar kita menggunakan pikiran, bekerja menggunakan pikiran, bahkan bermain pun kita menggunakan pikiran. Jadi tidak ada itu sesuatu yang tanpa pikiran. Semua aktivitas menggunakan pikiran. Maka ketika kita harus berpikir untuk sesuatu yang baik dan kritis, jangan alergi. Karena dengan berpikir, kualitas kita sebagai manusia akan lebih mulia. Itulah hikmah kenapa manusia diberikan otak. Tidak lain untuk difungsikan sebagai sarana untuk berpikir. Jadi, sekali lagi jangan takut untuk berpikir. Lalu, apa itu berpikir? Berpikir adalah suatu kemampuan otak yang dimiliki oleh manusia untuk mengenali, mengamati, mempertimbangkan, dan membuktikan sesuatu. Berpikir juga bisa berarti menggunakan akal dan pikiran untuk membuktikan kebenaran suatu hal, atau kerja keras akal dalam pembuktian sesuatu secara logis. Karena pembuktian secara logis itu akan membuat kita semakin mantap meyakini suatu kebenaran. Contoh, awalnya kita menganggap bumi ini tidak bulat. Alasannya, sepanjang yang kita lihat bumi ini datar. Tapi anggapan kita itu salah. Ternyata bumi ini bulat. Apa buktinya? Ketika Anda melihat kapal laut yang berada di lautan luas dari kejauhan, apa yang Anda lihat pertama sekali? Pertama yang Anda lihat yaitu kepulan asap dari cerobong kapal. Kedua, cerobong kapal. Ketiga, bagian atas kapal. Keempat, keseluruhan badan kapal. Fakta ini membuktikan bahwa bumi itu bulat. Pikirkan, seandainya bumi ini tidak bulat atau katakanlah datar, pasti pertama sekali yang terlihat adalah kapal. Tersebut kelihatan kecil dari kejauhan, baru kemudian setelah mendekati dermaga dia kelihatan besar. Satu fakta lagi yang menunjukkan bahwa bumi ini bulat, jika kapal terus berlayar ke satu arah, maka suatu pelayaran akan sampai ke tempat semula. Dan pelayaran seperti ini pernah dilakukan oleh Magelhaens pada tahun 1522. Kebenaran bumi ini bulat sudah tidak bisa disangkal lagi. Apalagi manusia sekarang telah memiliki satelit yang bisa melakukan pemotretan terhadap bumi. Maka kita harus bersyukur memiliki pemikir-pemikir yang telah melakukan riset-riset sehingga kita memiliki pengetahuan yang benar terhadap alam ini. Fakta di atas membuktikan bahwa kebenaran bisa dibuktikan melalui akal atau berpikir. Maka dalam usaha mencari Tuhan, kita dituntut tidak hanya berpikir secara biasa, tapi berpikir secara hakiki. Maksudnya,
Kita tidak hanya melihat objek dan berpikir bahwa memang sudah seharusnya begitu, tetapi bagaimana ketika melihat objek, kita berpikir bagaimana itu bisa terjadi, apa yang menyebabkan itu bisa terjadi, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena kalau kita berpikir kritis, maka kita pasti akan menemukan makna dari keberadaan objek tersebut, yaitu makna akan adanya Tuhan. Maka kenapa saya menamakan cara berpikir seperti ini disebut berpikir secara hakiki? Karena berpikir seperti ini, kita akan mendapatkan suatu kesimpulan yang agung bahwa semuanya ada karena Ia. Mungkin Anda akan berkomentar, berpikir tentang bumi dan alam itu sangat berat. Otak saya tidak mampu melakukannya. Baik, tidak usah jauh-jauh. Kita akan berpikir tentang diri kita sendiri. Diri kita sendiri merupakan objek yang sangat dekat untuk mengenal Tuhan. Perlu Anda ketahui, diri kita merupakan objek luar biasa yang ada di muka bumi ini. Objek yang bisa menimbulkan decak kagum betapa sosok manusia yang indah dan rupawan tersebut ternyata hanya berasal dari setetes air.